أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin seluruh jamaah kuliah Al-Quran, baik yang bersama-sama berada di masjid maupun yang mengikuti melalui aplikasi Zoom dari kediaman masing-masing. Malam ini kuliah ke-25 membahas surat Al-Baqarah ayat 25 dengan judul kabar gembira bagi orang-orang beriman. Seperti apa penjelasan tentang ayat, lalu bagaimana tafsirannya? Mari kita sama-sama mengawali kuliah ini dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, surat Al-Baqarah ayat 25. Bapak dan Ibu hadirin bisa sama-sama kita membuka Al-Quran atau membuka Al-Quran digital di HP masing-masing. Kita akan menelaah surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabashshiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu min amin sabaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Silakan Pak Wali dibaca terjemah surat Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Mari kita melangkah. Ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Karena itu kita akan menjelaskan tentang iman. Gimana penjelasannya? Inilah tentang iman. Iman secara harfiah artinya percaya. Tapi keimanan itu juga bisa meningkat dari percaya menjadi yakin. Bagaimana tahapan-tahapannya? Seorang untuk beriman itu dimulai dengan mengucapkan. Apa yang diucapkan? Yang diucapkan itu prinsip tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Kenapa? Karena kita beriman kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dua prinsip itu diawali dengan kalimat asyhadu yang artinya saya bersaksi. Karena dua kalimat itu akan menjadi prasasti atau kesaksian diri kita. Karena itu dimulailah dengan mengucapkan. Namanya iqrarun bil lisan. Ikrar itu sama dengan deklarasi, pernyataan atau pengucapan. Ini diperuntukkan bagi orang yang memang pindah agama, konversi agama. Itu dimulai dengan mengucapkan. Bisa dibimbing atau mengucapkan sendiri. Ucapannya lengkapnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad Rasulullah. Kesaksian itu adalah ucapan yang nanti harus dibenarkan oleh pikiran. Itu. Jadi kesaksian itu berjalan pada dirinya. Lalu disaksikan oleh orang lain. Dan tentu Allah akan mencatat, merekam, melihat, menyaksikan, mengetahui. Para malaikat pun demikian. Nah, itu dimulai dari iqrarun bil lisan, bahasa Arabnya, yaitu mengucapkan secara lisan. Setelah dia mengucapkan, ada pertanyaan, apakah ucapan itu diketahui? Apakah ucapan itu dimengerti? Apakah dia dipahami? Atau kalau dibalik, apakah dia mengetahui nggak apa maksud ucapan itu? Apa arti, apa maksud, apa filosofinya? Mengerti. Nah, ini mengetahui, mengerti dan memahami itu dalam psikologi disebut wilayah kognitif. Itu kapasitasnya akal. Kapasitasnya pikiran. Kapasitasnya ilmu. Ilmu akliyah. Jadi singkatnya, apakah dia mengucapkan itu sekadar mengucapkan atau mengucapkan ditopang oleh pengetahuan, ditopang oleh pengertian, ditopang oleh pemahaman. Dengan mengetahui berarti dengan ditopang oleh pengetahuan. Kalau dia mengerti berarti ditopang oleh pengertian. Kalau dia memahami ditopang oleh pemahaman. Nah, kalau tiga ini bekerja secara benar, maka ia mengucapkan itu ditopang dengan ilmu. Iman dengan ilmu. Gitu. Ilmu dalam tiga tingkat, yaitu kalau disusun dengan kata kerja mengetahui, mengerti, memahami. Kalau dalam kata sifat, berarti iman ditupung oleh pengetahuan, pengertian, pemahaman. Apa artinya? Tidak saya bersaksi. Apa artinya? Tidak ada ilah selain Allah. Apa pengertian ilah, pengertian Allah? Apa maksudnya bahwa Muhammad itu Rasul Allah? Gitu. Nah, ini dibahas dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah, disebut juga ilmu aqaid. Itu. Kami di pesantren mempelajari kitab-kitab yang membahas ilmu aqaid. Walaupun disebut dengan salah satunya adalah aqidatul awam. Akidah orang awam. Itu sudah digambarkan. Al-Husunul Hamidiyah. Perlindungan jiwa-jiwa yang terpuji. Nah, begitu. Jadi sekarang sampai nomor 4, itu berarti iman ada pada dua titik. Yaitu pada lidah dan pada pikiran. Karena pikiran itu melahirkan 3. Mengetahui, mengerti, memahami. Pada akal. Berarti titiknya 2. Kalau mengucapkan itu di lidah. Mengetahui, mengerti, memahami itu pada akal, pada pikiran, pada nalar.
Setelah itu turun ke hati. Jadi ini tempatnya 3. Lidah, akal, kalbu. Di kalbu, iman itu akan terlihat meresap, menghayati, menjiwai. Meresap seperti air. Ya, memang air itu terjadi mengalir, air kemudian dia resapan, semua pori-pori terisi tuh dalam hati. Menghayati, iman itu hidup. Karena hayat itu artinya hidup. Maksud hidup itu seperti kita listrik, ini off atau on. Apakah iman itu off, berarti itu yamut, mati. Tapi kalau on, menghayati, itu tetap iman ini berfungsi dalam pikiran, nanti bisa membantu ucapan. Kalau menjiwai, iman itu sudah nembus ke dalam kedalaman jiwa, ke dalam naf. Maka nanti nafnya menjadi yang al-mutmainnah. Gitu. Nah, berikutnya kalau disusun, langkah pertama ini menyatakan, langkah yang kedua memahami, langkah yang ketiga itu nanti meresapan. Apa yang keempat? Bersikap. Berarti iman itu dimulai dari pernyataan, ucapan, ditopang oleh pemahaman, sebelumnya pengetahuan, pengertian, meresap, lalu melakukan sikap. Contoh sikap, berserah, kemudian menghadap, lalu menerima, membenarkan, semua sikap. Ini semuanya a'malul qulub, pekerjaan hati. Yang dalam tasawuf kita akan bahas tersendiri nanti. Setelah itu melahirkan perbuatan, tindakan, atau aksi. Maka kalau ditarik panahnya dari lidah sampai berbuat. Inilah yang kemudian lidah melahirkan ucapan, berbuat, melahirkan tindakan. Itu pendeknya. Pendeknya itu ya dari ucapan, lalu melahirkan perbuatan. Ucapan, perbuatan. Itu pendek. Padahal kalau dilihat jalurnya, ada pengetahuan, pengertian, pemahaman, meresap, menghayati, menjiwai, lalu melahirkan sikap dan perbuatan. Itulah kerangka iman. Hadirin, ini saya mengutip dari karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tidak seperti digambarkan dalam dunia tarekat. Itu suka mitos. Gitu, nanti kapan-kapan kita kelihatan. Ternyata beliau seorang ilmuwan. Ada 5 disertasi, saya termasuk 1 di antara 5 itu termasuk promotor. Ini saya kutip. Beliau memulai kata iman, itu harfiahnya adalah percaya. Jadi iman dengan kata sifat kepercayaan. Tapi ini iman yang minimalis, sekadar percaya. Iman yang kuat bukan kepercayaan, tapi akan meningkat, mengembang menjadi keyakinan. Ternyata dalam Al-Quran ditemukan ada kata yu'minun yang berarti percaya atau beriman dalam arti percaya. Ada yuqinun, meyakini. Misalnya tentang akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap akhirat mereka meyakini. Kenapa ke akhirat itu harus yakin? Karena akhirat itu tidak empiris, Pak. Mau ditanya pengalaman mati, ya harus mati dulu. Tapi begitu mati nggak bisa ngobrol ke balik, kan gitu. Jadi itu repotnya. Dia empiris,
tapi nggak bisa komunikasi dengan kita. Jadi gimana tentang mati? Tentang mati itu yakin saja itu, bahwa dia yukinun bahwa kematian itu peristiwa pribadi, tapi bisa disaksikan fenomenanya fenomena sosial. Tapi sebetulnya mati itu pengalaman pribadi. Seperti apa kematiannya? Apakah dia seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, wafatnya orang beriman atau gimana? Itu kita hanya yakin itu ada dan terjadi bila semua informasi Al-Quran kita perjuangkan ada pada diri kita. Apakah empiris? Enggak. Jadi apa itu? Ide saja. Ada ide, ada gagasan, ada konsep, tapi kita yakin itu datang dari yang menciptakan langit dan bumi. Dari Allah. Makanya tentang iman yang paling berat itu tentang akhirat. Kenapa? Tidak empiris. Empiris itu dialami. Nah, begitu kira-kira gambarannya. Jadi mudah-mudahan iman kita tidak di dalam tataran yang kepercayaan saja, tapi iman yang sampai ke tingkat keyakinan. Nah, iman yang keyakinan itu iman yang kuat. Iman yang meningkat. Bukan iman yang lemah, bukan iman yang menurun. Gimana supaya kuat? Iman itu kuat dengan ilmu. Iman kuat dengan ilmu. Ilmu tentang apa? Ada ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang agama lah seumum Al-Quran. Tapi juga ilmu tentang alam. Karena itu ada yang membagi Al-Quran ini, ayat Allah itu terbagi dua. Ada ayat yang tertulis, ada ayat yang tersirat. Tersurat dan tersirat. Tersurat itu artinya tertulis. Ini Al-Quran. Tertulis. Itu tersurat. Tersirat terjadi pada semesta jagat raya. Nah, kalau orang memiliki ilmu tentang Al-Quran, berarti dia mendalami ilmu yang tersurat. Kalau dia belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, belajar kosmologi, belajar astronomi, tapi atas dasar iman, keyakinan, ilmu, maka orang itu memadukan dua ayat. Ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Kaun itu alam. Oleh sebab itu seorang yang belajar fisika, belajar kimia, belajar matematika, biologi, bisa jadi Islami jika kerangkanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu jadi ilmu Islam. Kebalikannya, seperti orientalis, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar sirah Nabi, tetapi atas dasar kekufuran, maka belajar Al-Quran itu menjadi ilmu iblis. Kenapa ilmu iblis? Dia mempelajari hanya untuk membuat orang ragu. Seharusnya ilmuwan meyakinkan tapi ini membuat orang ragu, membuat orang jadi skeptis, membuat orang jadi mundur dari informasi Al-Quran. Nah, kalau gitu bukan ilmu yang bermanfaat. Jadi gimana nih diskusinya? Ada yang belajar fisika tapi bobotnya Islami, ada yang belajar Al-Quran tapi bobotnya ilmu iblis. Ilmu iblis ini muncul pada orientalis. Orientalis orang-orang ahli tentang ketimuran. Karena Islam
diposisikan secara geografis di timur. Meskipun timurnya timur yang dekat, timur tengah, kan dekat ke Eropa. Kalau kita kan timur jauh, tapi juga lebih ke tenggara. Kita orang timur juga. Itu orientalis ini cukup banyak yang hafal Al-Quran, cukup banyak yang tahu tentang hadis, tapi tidak beriman. Jadi ilmunya untuk apa? Boleh jadi untuk mencari kesalahan tentang ajaran Islam, untuk membuat orang ragu, untuk orang membuat mundur, untuk membuat orang menjadi sangat kritis, selalu mempertanyakan tentang Islam, selalu melihat titik kelemahan. Ini semuanya bukan untuk meyakinkan, ini pekerjaan iblis. Iblis itu ada 3 pekerjaannya. 1, membuat orang ragu. 2, membuat orang keliru. 3, membuat orang kemudian merasa benar, padahal salah. Itu kira-kira. Karena itu, ilmunya harus ilmu yang bermanfaat. Jadi iman akan kuat dengan ilmu. Ilmu apa? Bisa ilmu kauniyah, ilmu itu ilmu tentang alam. Disebut MIPA. Matematika dan pengetahuan alam. Matematik tentang hitung, lalu diperdalam dengan fisika, kimia, biologi. Dalam sebuah seminar di Kementerian Agama, saya jadi narasumber, saya katakan, itu Kementerian Agama harus melangkah. Karena disiplin ilmu ini di beberapa UIN hasil penelitian, lalu saya diminta untuk menilai, mereview hasil penelitian, ternyata posisinya Bapak ambil gelas, isi air, isi minyak. Bisa 1 gelas kan? 1 gelas. Tapi posisinya nyampur tidak? Minyak tersendiri, air tersendiri. Jadi ilmu-ilmu Islam dengan ilmu-ilmu sains di UIN itu seperti minyak dan air. Seharusnya menyatu, terintegrasi. Nah, integrasi itu belum dirumuskan, tuntas. Kata saya, serius dong. Mengapa? Karena beberapa pemikirnya alumni-alumni sekolah barat yang memang tidak punya spirit untuk integrasi, ragu saja terus. Atau sekolahnya timur, tapi pikirannya barat. Gitu. Belum tentu yang sekolah barat berpikir barat, yang timur berpikir timur. Yang paling baik itu di timur tapi pikiran barat. Karena timur identik dengan dunia Islam, barat identik dengan dunia Kristiani awalnya. Tapi Kristiani udah ditinggalkan, sudah sekuler. Kita kembali lagi. Jadi lagi-lagi kuat dengan ilmu. Ilmu yang mana? Ya, kalau sederhananya ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Lemah dengan kebodohan. Nah, ini dia. Ini 2 hari terakhir itu saya terus diwawancarai oleh beberapa media tentang zaitun. Tadi malam saya jadi narasumber di acara guru besar dan doktor alumni HMI. Pertanyaan sebetulnya sedang membahas surat Al-A'raf ayat 65 sampai 72. Tapi pertanyaannya melebar. Salah satu pertanyaan itu PG Panji Gumilang, Pak Asep, itu kan alumni UIN Jakarta, Iya.
HMI cabang Ciputat. Betul. Cek bukan hanya itu, tahu nggak? Beliau tuh satu fakultas dengan saya, fakultas adab. Jurusannya juga sama, sastra Arab. Bedanya, saya selesai sampai doktoral, dia enggak, hanya sarjana muda. Cepat ketemu, beda 12 tahun. Saya masuk tahun 79, dia masuk tahun 63, Pak. Di HMI, dia ketua komisariat. Saya juga. Cuma kan saya ketua komisariat tahun 81. Oh, dia tahun berapa? Mungkin tahun 65 atau 67, 66. Oh, 66 saya belum sekolah SD pun. Jadi dan pernah jadi ikatan alumni, jadi wartawan ngomongnya, loh tuh Pak Asep tanya tuh, itu sama-sama orang Ciputat gitu. Gimana? Jadi saya harus menjelaskan yang sifatnya teknis, tapi ujungnya sampai juga menjelaskan tentang NII, bagaimana tentang SM Kartosuwiryo di sekitar itu. Tapi ya ini, hemat saya, inilah agama, iman akan lemah kalau orang-orang itu bodoh. Pengertian bodoh itu bukan tentang ilmu secara keseluruhan, tentang agama yang paling pokok. Nah, iman akan meningkat ketika seseorang yang beriman itu melakukan amal soleh. Jadi amal soleh meningkatkan iman, sedangkan maksiat menurunkan iman. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani mewakili pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amal soleh meningkatkan iman, maksiat menurunkan iman. Lalu melahirkan konsep iman naik turun, naik karena amal soleh, turun karena maksiat. Tapi kalau pandangan Mu'tazilah nggak begitu. Kata Mu'tazilah, iman itu terpuji. Kata iman, kufur itu tercela. Jadi ada dua konsep yang menjelaskannya. Iman mahmudah, kufur mazmumah. Iman terpuji, kufur tercela. Jadi orang beriman itu harus melahirkan pribadi yang mulia. Kalau beriman tapi pribadinya amburadul, itu imannya hilang. Itu imannya hilang. Karena iman itu dalam pandangan Mu'tazilah identik dengan kemuliaan, dengan keterpujian, dengan mahmudah. Begitu orang beriman, tapi koruptor, berzina, berjudi, minum miras, itu imannya tidak ada. Bedanya dengan Khawarij, Mu'tazilah tidak memvonis orang itu beriman, tidak memvonis kufur. Tuh, gimana? Inilah Mu'tazilah. Cukup pening saya kuliah semester 1 S2 tuh dulu, serius kan kuliahnya? Waduh, jadi gimana? Iman tidak, kufur tidak. Lalu dicari bersumber. Kenapa tidak bisa dikatakan orang beriman? Karena kelakuannya bejat. Jadi, kenapa tidak bisa dikatakan orang kufur? Karena dia tidak menyatakan terbuka keluar dari Islam. Itu. Karena itu menurut Mu'tazilah, dia seharusnya tidak di neraka, tidak di sorga. Mau masuk surga, orang berbuat dosa. Mau masuk neraka, si ada iman. Seharusnya, kata tokoh Mu'tazilah, itu manzilah beda masjid ada dalam posisi di antara surga dan neraka. Tapi karena di akhirat hanya ada dua tempat, ya di neraka juga. Cuma lebih ringan dibandingkan orang kafir.
Itu pandangan Mu'tazilah. Ahlus Sunnah nggak begitu. Coba kita bandingkan sedikit. Ini ngajinya ke perbandingan tentang iman ini. Mu'tazilah nggak itu. Jadi logis Mu'tazilah cuma lebih pada dominan pendapat ro'yu, logika. Gimana? Nah ini salah satunya Syekh Abdul Qadir Jailani ini memberikan wacana tentang, memberikan penjelasan tentang konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi betul iman itu mulia, nur itu cahaya yang seharusnya membuat orang cemerlang dengan cahaya itu. Tapi dia kotori, dia padamkan dengan berzina, dia padamkan dengan korupsi, dia padamkan dengan berjudi, terus saja itu memadamkan. Sampai padam. Jadi kalau diibaratkan ini listrik volumenya 100, turun 99, 108, terus 10, 98, tinggal 1. Karena itu yankus tuh. Jadi betul ini orang tidak terpuji. Namanya al-fasik. Pribadi yang terbelah, pribadi yang pecah, pribadi bermasalah. Gitu. Jadi sampai batas tertentu membenarkan peroloh Mu'tazilah. Tapi tetap dong orang beriman. Dengan iman yang tipis, iman yang minimalis. Itu iman yang tipis dan iman yang minimalis. Karena iman ini menjadi lemah karena dia berbuat dosa, apalagi dosa besar. Sepanjang masih ada la ilaha illallah di dalam dirinya, dia tetap orang beriman. Bagaimana nasibnya di akhirat? Terpulang kepada putusan Allah. Tapi Allah memberitahu dalam Al-Quran, orang yang berdosa masuk neraka. Lalu bagaimana bedanya dengan orang yang kafir? Ahlus Sunnah menyimpulkan penduduk neraka itu terbagi dua. Ada yang tetap, ada yang mutasi. Ada yang permanen residen, ada yang non permanen residen. Nah, orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu termasuk yang permanen residen. Orang beriman dengan iman yang tipis disebut al-fasik, orang fasik, disebut al-mujrimun, itu ada harapan mutasi ke surga. Siapa yang menentukan? Allah. Itu kira-kira pandangan Ahlus Sunnah. Jadi lebih clear, tuntas Ahlus Sunnah. Kenapa lebih clear, tuntas? Karena berpedoman pada Al-Quran, pada sunnah Nabi, tetap menggunakan nalar dalam menguraikannya. Itu kira-kira. Nah, iman ini datang atas dasar apa? Tentu itu yang hudan atau hidayah atau gaidan dari Allah. Tentu datangnya hidayah itu berkolaborasi dengan sikap, dengan pikiran, dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan multivariabel dalam kehidupan manusia. Orang yang selalu bertanya, gelisah, ingin tahu, punya peluang lebih besar untuk menemukan hidayah Allah. Yang diam, yang pasif, yang nerimo, ya, kecil kemungkinan dia bisa mengubah dari
bukan muslim menjadi muslim. Jadi ada sisi-sisi manusiawinya. Jadi kira-kira di dalam Al-Quran, iman sering dihubungkan dengan amal soleh. Nah, lihat. Amanu. Lalu, amilus sholihat. Seperti apa uraiannya? Sebetulnya ideanya gini. Ketika orang amanu, beriman, apakah terlihat atau tidak terlihat, maka pada diri orang yang amanu itu otomatis melahirkan amilus sholihat. Gitu. Jadi kalau dia amanu tapi amalnya tidak sholihat, itu ada yang salah. Ada yang tidak beres. Itu ada yang masalah. Inilah yang kata Al-Ghazali, ini dia akan terancam dengan al-muhlikat. Di hadapannya akan berhadapan dengan dia berjalan menuju bencana, menuju kecelakaan. Kalau amanu tapi tidak melahirkan amal soleh. Al-Ghazali menyebutnya ini pihak yang al-muhlikat, manusia yang sedang berjalan menghadapi jurang yang mencelakakan dirinya. Ini aman. Tetapi kebalikannya nanti lihat. Ketika dia melakukan as-sholihat, maka tidak bisa dilepaskan dari imannya. Karena di balik karya-karya yang baik ini ada iman di dalamnya. Inilah model perpaduan iman dan amal soleh. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang amanu wa amilus sholihat. Beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu apa? Inilah amal soleh. Al-a'malus sholihat. Amal soleh itu apa? Nah, saya mengutip uraian dalam bahasa Arab aslinya. Tapi jangan khawatir akan diterjemahkan. Amal itu artinya karya. Amal itu perbuatan. Amal itu lakon. Kalau dalam bahasa laku. Jadi aksi, tindakan. As-sholihat itu apa? Itu muti'un billahi wa rasulih. Nomor satu, amal soleh adalah pekerjaan, perbuatan, tindakan yang mencerminkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Seorang membaca Al-Quran itu amal soleh, karena membaca Al-Quran berarti dia mengikuti anjuran Rasulullah. Berzikir itu amal soleh, karena dia melaksanakan perintah Al-Quran, fadkurullaha dzikran katsir. Dia iktikaf itu amal soleh, karena dia melaksanakan anjuran himbauan Rasulullah. Pokoknya dua saja, muti'un billah wa rasulih. Berarti taat kepada Al-Quran, kepada sunnah. Karena billah Allah itu apa? Al-Quran dong informasinya. Rasul, ya sunnah. Itu nomor satu. Muti'un billahi wa rasulih. Itu. Lalu dia itu berinfak, berderma, berbagi, senyum, menyapa salam, itu amal soleh. Karena semua itu kan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, amal soleh itu yaqumu bisulhi, yaitu totalitas hidupnya melaksanakan bermuara pada as-sulhi. As-sulhi itu perdamaian. Jadi hidupnya dia menjadi tidak bermasalah, bukan bagian dari masalah, tapi dia hidup untuk menciptakan perdamaian. Begitu dia sulhi, damai,
Dia berarti menghindari konflik, menghindari bertengkaran. Itu amal soleh. Nah, amal soleh yang ini bisa dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Kan perdamaian bisa dilakukan oleh orang komunis, oleh seorang sosialis, oleh seorang sekuler, oleh seorang ateis. Tapi sebatas kehidupan sosial. Bedanya dengan apakah amal soleh? Itu kesolehan dunia. Kalau orang beriman, dunia akhirat dong. Individu, sosial, dunia, akhirat. Kesalahan individu, yes. Kesalahan sosial, yes. Kesalahan dunia, yes. Kesalahan akhirat, memang ujungnya ke akhirat. Itu bedanya. Jadi kita akan tergambar kebaikan-kebaikan itu nggak bisa. Oh, semua agama baik. Oh, semua aliran baik. Itu dangkal. Tidak pernah mendapatkan kuliah tentang konsep etis, konsep etika dalam Islam. Nah, coba sekarang saya agak perluas ngajinya itu. Begitu. Jadi seorang yang taat kepada Allah dan Rasul, lalu hidupnya jadi tokoh perdamaian, ini sudah terpadu kesalehan individu, iya. Kesalehan dunia, iya. Kesalehan sosial, iya. Kesalahan akhirat, iya. Karena muaranya untuk akhirat. Seorang muslim seharusnya begitu. Nah, yang ketiga, yaqumu bil islah. Dia yaqumu itu berjuang, punya kontribusi, punya andil, punya bagian, punya sikap. Islah. Islah itu lakukan perbaikan-perbaikan. Perbaiki kualitas keluarga, memperbaiki kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, kualitas remaja, kualitas pemuda, kualitas keluarga, sesuai dengan bidangnya, kemampuannya, kontribusinya. Jadi kalau gitu, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, menciptakan perdamaian, melakukan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan sosial. Semuanya al-a'mal as-sholihat. Kalau itu amal soleh itu bisa dibagi 4 isinya. 1 berbasis pada pribadi ketika zikir, baca Quran, doa, itu kesalehan individu. Ketika kerja bakti, bareng mikirkan, itu kesalehan sosial. Ketika kemudian melahirkan kehidupan yang tertib di dunia, dalam kehidupan nyata, itu kesalahan dunia. Tapi ketika itu didasarkan atas dasar taat kepada Rasul, maka bernilai akhirat. Pada diri muslim, 4 hal terpadu. Kesalehan individu, kesalehan sosial, kesalehan dunia, kesalehan akhirat. 4-4-nya terintegrasi. Gitu. Nah, kesalehan itu buah dari iman, dari amanu wa amilus sholihat. Itu penjelasannya. Karena itu, pantas saja mendapat berita gembira tentang surga. Karena itu, orang yang beriman dan beramal soleh, boleh jadi masih ada dosa dan dia tidak bersih total. Tetap Allah yang mengatakan, kamu jangan menilai dirimu bersih. Biarlah Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Itu surat 53. Surat bintang namanya Rudi. An-Najmu itu bintang. Ayat 32. Jadi kalau mau dicatat, surat 53 ayat 2. Itu ayat dengan soal suci. Nah, ayatnya panjang, tapi di ujung ayat akan ada kalimat itu. Pak Uli akan membacakan terjemahnya atau sekaligus dengan ayatnya Qori, boleh? 32. Terserah Pak Uli terjemahnya atau dengan ayatnya.
Baik, silahkan. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu Maha Luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Yang penting ada usaha untuk meninggalkan, menjauhi dosa besar. Kemudian terus berjuang untuk tidak melakukan dosa besar. Tapi ilal lamam. Lamam itu kalau dosa kecil tidak bisa dihindari, akan terjadi. Allah mengetahui ketika kamu janin, maksudnya mengetahui itu, Allah bukan sekedar tahu kamu janin, tapi Allah tahu bahwa janin kamu itu embrio. Itu kan berasal dari makanan dan minuman ayah dan ibumu. Nah, apakah ayahmu makan yang halal atau makan yang haram? Ibumu makan yang halal atau makan yang haram? Nah, kamu tidak tahu apa-apa karena kamu produk saja. Gitu. Kita hanya bisa berharap itu mudah-mudahan ibu kita makan yang halal, minum yang halal, ibu dengan makanan itu melahirkan, memiliki sel telur, bapak dengan makanan itu memiliki sperma, lalu mereka mempertemukannya, lalu terjadi pembuahan. Allah tahu, dan itu bukan wewenang kamu. Kamu tidak punya pertanggungjawaban apa-apa, itu urusan bapakmu dan ibumu. Tapi kamu hanya akibat. Gitu. Nah, karena itu kamu tidak akan lepas dari kemungkinan dosa, melakukan dosa. Di ujung ayat, fala tuzaku anfusakum. Jangan merasa suci. Jangan sok suci. Biarlah Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Jadi artinya apa? Artinya orang beriman juga masih dimungkinkan berbuat dosa dan meninggal membuat dosa. Tapi karena iman dapat rahmat Allah. Ini dia. Allah sayang, suka kepada yang beriman. Allah kesel, kecewa, marah kepada yang kufur. Dapat rahmat Allah. Lihat. Karena dapat kasih sayang Allah, lalu Allah berikan ampunan. Kenapa Allah mengampuni? Karena Allah sayang. Setelah kamu dapat ampunan, kamu dapat ridho. Lalu kamu mendapatkan kenikmatan. 4 inilah berjalan ketika meninggal, setelah meninggal, berada di dalam kubur, mudah-mudahan 4 ini. Inilah kabar gembira yang disampaikan orang beriman. Orang beriman dapat 4 dulu ini. Kenapa ayat ini judulnya kabar gembira orang beriman? Nih orang beriman dapat 4. Waktu meninggal, dapat rahmat Allah, dapat ampunan, dapat keridhaan, dapat nikmat. Di alam kubur, bangkit dari kubur, di mahsyar. Tapi nanti akan diarahkan untuk ke surga atas ridho Allah. Allah ridho atas nikmat Allah. Surga itu apa? Kalau itu bagian saja, jadi kayak orang memiliki makanan, makanannya diambil, dibagikan. Kalau ini dengan kotak-kotaknya, dengan tempat-tempatnya sekalian. Total. Karena itu, kalau di alam kubur cuma diambil saja. Ini kalau kenikmatan sudah 100, ambil 1 berikan kepada ahli kubur. Berikan kepada orang di dunia. Itu aja sudah menyenangkan. Sedangkan
Di surga itu tempatnya kenikmatan itu total, semuanya nikmat. Masya Allah. Inilah mana ayat wa basyiril ladzina amanu. Sampaikan berita gembira kepada orang beriman. Dapat berapa poin? 4 aja dulu. Tapi nanti yang kelima dengan tempat-tempatnya sekalian diberikan. Masih ada bonus, Pak. 4 itu. Oh, saya tidak mencantumkan di mana ya. Sebutkan saja. Jadi, bonusnya 1, berjumpa dengan Allah dan melihat Allah. Melihat, berjumpa, melihat. Itu bonus. Totalnya jadi 6 orang beriman. Dapat rahmat Allah, itu sejak di dunia. Dapat ampunan, dapat keridhaan, kenikmatan, dapat surga, dapat 7. Ini sampai surga sudah 5. Lalu tambah 2. Bukan 6, karena 5 tambah 2. 7. Bagaimana kenikmatan surga? Ini ada hadis Rasulullah SAW yang seperti ini. Mala ainun ro'at. Apa yang belum pernah dilihat di dunia. Ma itu apa, la tidak, ainun itu mata, ro'at itu melihat. Jadi al-jannat, kenikmatan surga, Rasul menyebutkan 1 ada 3. Mala ainun ro'at. Apa yang belum pernah dilihat di dunia. Yang kedua, wala udunun sami'at. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatarat fi bali ahadin. Dan tidak pernah bisa dibayangkan, diimajinasikan pada diri seseorang. Jadi, belum pernah melihat, belum pernah mendengar, belum pernah membayangkan. Karena kenikmatan yang seperti ini, jadi kita tidak bisa mengimajinasikan. Oleh sebab itu, Al-Quran menempuh jalannya adalah al-amsal, perumpamaan. Karena kehidupan surga itu seperti ini. Belum pernah, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, belum pernah bisa membayangkan. Karena ini sulit ditangkap, maka Allah dalam Al-Quran memvisualkan kenikmatan surga itu dengan sungai, dengan kebun, dengan air. Gitu. Itu kenapa sih namanya al-amsal? Al-am itu perumpamaan. Padahal nikmat Allah lebih besar dari itu semua. Cuma kemampuan manusia itu terbatas. Manusia cenderung berpikir rendah. Yaitu berdasarkan apa yang didengar, apa yang dilihat, berdasarkan empiris. Jadi konsep-konsep itu berdasarkan konsep-konsep yang memang pernah dialami di dunia. Seperti itulah bayangannya tentang surga, tentang akhirat. Boleh saja, tapi jangan berpikir sempit. Karena itu saya pernah mendapatkan pertanyaan dari seorang arsitek. Pak Asep, saya bingung. Nah, apa Bu? Itu seluruh dunia kembali ke akhirat. Iya. Dunia itu berapa babak? Ya, sejak Nabi ada sampai kiamat. Apa tata ruang akhirat nampung? Emang ibu yang nyusun? Satu. Nah, ini berpikir terbiasa menyusun bentuk arsitektur di perkampungan yang padat penduduk. Maka muncullah konsep
rumah tumbuh, Monsela konsep rumah minimalis. Kalau di akhirat ya bayangkan apa cukup tata ruang akhirat untuk bisa menampung manusia sejak zaman Adam sampai akhir zaman. Nah, inilah kalau berpikir tentang kebendaan, tidak bisa berpikir bahwa akhirat itu lebih luas dan Allah menjamin keluasannya itu. Itu satu. Ini dialog, ini ibu ini arsitek. Kebetulan seorang ibu. Saya sekarang akan beralih kepada pandangan Ibnu Miskaweh. Sudah lama wafatnya, hampir 1000 tahun. Beliau wafat tahun 1030. Sekarang kita 2023, 7 tahun lagi 1000 tahun. Ibnu Miskaweh ini. Ketika bayi, embrio berada dalam rahim, dia merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena makanan dan minuman ibunya langsung di makanan minuman janin, embrio. Tidak perlu kerja, tidak perlu repot, makanan, minuman tersedia. Tuh, ibu makan apa saja jadi energi, jadi gizinya bayi, jadi nutrisinya si bayi. Itu. Dia merasa alam rahim itu alam yang paling luas. Karena itu ketika pecah ketuban dan dia akan pindah ke alam dunia, dia nangis. Tidak mau berpisah dengan alam rahim. Ternyata alam dunia lebih luas dari alam rahim. Nah, kalau dia pengalaman diulang, dia tidak yakin akhirat. Dia karena melihat dunia ini sudah indah. Persis saja seperti bayi. Padahal seharusnya manusia meningkat dong. Masa bayi terus? Yang paling repot itu sudah lansia tapi mikirnya itu. Saya pernah mendapat pertanyaan, kan saya berbagai forum, Pak Asep, maaf Ustaz, Allah sayang, ini dunia sudah diciptakan luas, terlalu kok dihancurkan? Bilang sama Allah, sia-sia itu perbuatan tuh, itu menghancurkan. Lah, kalau Allah menciptakan yang lebih luas, apa ibu tidak yakin? Bapak tidak yakin? Berarti kesadaran orang ini persis seperti kesadaran janin. Dia terikat oleh ruang, oleh waktu. Lalu disimpulkan, inilah the best for me. Padahal akhirat lebih luas. Oh. Dalam hadis, ini hadis, Rasulullah pernah kan, kamu ingin tahu perbandingan dunia dengan akhirat? Kalau sahabat, ya. Pergi ke tepi pantai. Rasulullah meminta ke pantai, mungkin ke Jeddah atau kemana kan, pantainya. Tapi ke pantai. Rasulullah begitu. Celupkan telunjuk kamu ke laut. Yang tepi pantai lautnya. Nah, udahlah. Angkat telunjuk kamu. Air yang jatuh dari telunjukmu sebanding dengan dunia. Samudra yang kamu pandang jauh itu sebanding dengan akhirat. Berapa sih kapasitas air yang jatuh dari telunjuk? Bandingkan dengan samudra yang kamu lihat. Itu perbandingan dunia dan sementara yang berpikir kebendaan atau materialisme berpikir ini kok aneh.
Bumi sudah indah, sudah teratur. Dia jelaskan dengan teori kosmologi, teori tentang alam. Memang betul alamnya Rabbil Alamin berlapis-lapis. Kita tahu ini cuma alam dunia saja. Bumi saja. Bulan tidak tahu, planet-planet lain tidak tahu. Kenapa harus dihancurkan? Tuhan kok sia-sia? Pertama urusannya, emang yang punya wewenang siapa? Itulah kalau tauhid ditanamkan, Allah tuh punya ilmu, ilmunya luas, nggak tertandingi. Makanya mungkin kapan-kapan harus kuliah tentang Al-Asmaul Husna. Kuliahkan itu 99 itu secara mendalam. Biar wawasan tauhidnya nggak dangkal kayak begini. Itu kan ada di Bank Mandiri, saya kuliahkan berapa bulan, bisa 6 bulan itu. Kadang ngajinya sebulan sekali. Sebulan 4 kali. Seminggu sekali. Ya. Jadi kenikmatan-kenikmatan tentang akhirat itu sebetulnya tidak bisa belum bisa dilihat, belum bisa dengar, tapi ketika Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an itu untuk membantu manusia bisa menangkap bagaimana akhirat. Karena turunnya di Timur Tengah yang jauh dari sungai, gambarkan saja surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Gitu. Nah, Fir'aun ketika mendengar ayat ini dari Nabi Musa, kan ayatnya sama. Kata Musa, tidak usah akhirat yang jauh, aku sudah punya surga, lihat istanaku indah. Di bawahnya itu Nil ngalir. Dia bayangkan surga itu istana. Dia bayangkan sungai itu sungai Nil. Memang sungai Nil masuk ke istana Firaun. Seperti sungai Ciliwung masuk ke kebun raya Bogor. Gitu. Kan orang di kebun raya Bogor merasa di taman. Ada sungai. Tapi kan itu imajinasi yang dangkal, pendek. Itu. Kita akan akhiri ini. Nah, ada pertanyaan. Apakah nikmat surga itu rohani atau rohani dan jasmani? Mana Pak Arif? Pak Arif pilih yang mana? Berarti yang bawah. Nah, pandangan Pak Arif excellent, itu pandangan Ahlus Sunnah. Itu. Sebagian orang-orang tasawuf yang filosofis enggak, ruhani saja. Beberapa ilmuwan ruhani saja. Mu'tazilah ruhani saja. Sufi saja ruhani. Tapi Al-Ghazali enggak, ruhani dan jasmani. Nah, ayat ini sedang memberikan gambaran ruhani dan jasmani. Kita lihat. Nah, ya, ini kan ada bagian di ayat 25, ini saya potong supaya ini lebih berikan gambaran. Kullama rujiku, setiap kali mereka diberi rezeki. Coba bacanya pelan-pelan. Kullama, setiap kali rujiku, penghuni surga diberi rezeki. Mungkin bisa buah-buahan, bisa makanan, bisa minuman. Minha, dari berbagai kenikmatan-kenikmatan di surga. Salah satunya min samarotin, dari macam-macam buah. Rizqan, yang terhidang dalam bentuk rezeki yang tersedia. Singkatnya, setiap kali penghuni surga mendapatkan buah-buahan, qalu, mereka akan berkata, adzalladzi rujikna min qabl. Oh, ini seperti buah yang dulu kita beli di Pamulang. Dia teringat dengan pengalaman di masa lalunya. Oh, buah ini pernah beli dulu di pasar buah segar.
Nah, buah yang kita beli di dunia bisa di buah segar, bisa di berbagai toko, itu kan fisik. Ya, jasmani itu yang physically. Kalau akhirat hanya ruhani, nggak mungkin lah dia menganalogkan dengan apa yang pernah diterima, dinikmati, dilihat, dirasakan, dinikmati di dunia. Inilah jadi Al-Ghazali ahli sunnah berpegang pada teks ayat. Jadi ahli sunnah itu dalam bagian tertentu rasional, memegang rasio, tapi kalau teks ayat sudah jelas, teks ayat saja, nggak usah ditafsirkan panjang lebar. Ya, coba. Setiap kali penghuni surga diberi rezeki berupa buah-buahan yang tersaji, mereka mengatakan, ini buah yang pernah diberikan kepada kita dulu di dunia. Gitu kira-kira. Wa utubihi, dan mereka diberi buah-buahan itu mutasyabihah, memang serupa dengan yang ada di dunia. Di dunia kan buahnya, apakah buahnya hanya buah imajinasi? Itu yang disebut jasmani itu physically, kepegang, terlihat. Ini ayat Al-Baqarah 25 itu menjadi argumentasi dalil terhadap pandangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menyimpulkan kenikmatan surga itu rohani dan jasmani. Rohani bersifat spiritual, tapi juga berbuat physically. So, tapi juga ada hal lain, walahum fiha, dan untuk mereka fiha surga azwaj, pasangan mutahharah yang suci. Nah, ketika pasangan suci itu persis gambarannya seperti suami istri di dunia. Karena digambarkanlah kehidupan itu kehidupan yang penuh kenikmatan. Di tempat lain digambarkan ada hamar, ada terbuat dari madu, susu, itu tergambar semuanya. Lalu digambarkanlah tentang bidadari, tentang kecantikan, keindahan tubuh, keramahan, itu kan fisik semua. Itu. Orang beriman, tadi sudah diuraikan sebelumnya, ini mengulang, dapat ampunan, selesaikan dulu, ini jangan-jangan masih ada. Dapat rahmat Allah, dapat ampunan, dapat keriduan, dapat kenikmatan, dapat tempat, melihat Allah, berjumpa dengan Allah. Nah, melihat dan berjumpa itu yang bonus tadi. Subhanallah. Saya kira kuliah kita sudah berakhir, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, yang berada di masjid maupun di kediaman masing-masing, saatnya Bapak dan Ibu bersama-sama untuk mendalami materi yang sudah disampaikan. Semoga kita semakin yakin, semakin dalam, semakin kuat, semakin kokoh, dan mudah-mudahan 7 kenikmatan tadi bisa diperoleh oleh kita. Baik, siapa yang akan memulai? Ya, Pak Arif, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tadi saya dari awal penjelasan melihat iman itu ada mulai kita dari percaya dengan Allah, ada juga kita yakin dengan Allah. Sekarang persatu pertanyaan, kalau kita percaya Allah, kita bisa berbuat amal ma'ruf nggak? Nah, Begini Pak. nah, pertanyaan gitu, kalau kita belum percaya selesai. sekedar percaya aja ya, belum tentu yakin. Nah, kalau saya lihat, tunggu bentar. Jadi kalau saya lihat, ya, dan menurut pandangan saya nih ya, kalau mungkin salah, kalau cuma orang sekedar percaya dengan adanya cuma Allah, dan dia tidak yakin dengan sifat-sifat Allah yang tadi Bapak jelaskan, orang tuh belum, kalau menurut saya, belum bisa percaya bahwa yang tadi kayak seorang arsitek yang Bapak ceritakan, berpandangan cuma dunia aja. Karena dia nggak mengetahui sifat-sifat Allah, nggak yakin akan Allah tuh bisa mampu melakukan segala sesuatu. Gitu loh. Tapi kalau dia yakin Allah, dia bisa yakin bahwa dia akan bisa berbuat baik. Seperti itu. Kalau menurut pandangan itu, mohon coba kalau itu pandangan saya benar atau tidak menurut. Nah, yang kedua juga pertanyaan tadi satu mengenai nikmat di surga, jasmani atau rohani. Saya melihatnya dari satu sisi adalah kita saat dibangkitkan. Itu sudah berbuah fisik, Pak. Jadi bukan ruh yang dibangkitkan, tapi memang fisik kita dari tulang sulbi kita kan, dari tulang tulang ekor kita. Yang itu udah dibangkitkan. Jadi yang nggak hancur, nah itu kan udah berbuah jasmani yang akan dibangkitkan kita di padang mahsyar. Bukan ruh kita yang datang, tapi memang kita yang dibangkitkan, benar-benar fisik di situ. Itu yang kalau menurut pandangan saya, makanya saya bilang, kenapa kita akan merasakan surga atau neraka itu memang benar-benar fisik kita dirasakan, bukan ruh kita yang kita akan di sana. Jadi memang jasmani kita yang seperti dunia itu dibangkitkan, tapi pembangkitannya kayak apa itu hak Allah. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya. Yang pertama, sesuatu dulu. Benar. Tentang Allah itu ada 4. Pertama, zat Allah. Yang kedua, nama Allah. Yang ketiga, sifat Allah. Yang keempat, perbuatan Allah. Nah, orang beriman pada iman yang minimalis hanya percaya. Itu powernya rendah. Wawasannya dangkal. Persepsinya tak terbimbing. Pandangannya liar. Karena itu, begitu berkomentar tentang surga, cara berpikirnya materi dunia. Itu. Kenapa itu terjadi? Karena sifat Allah yang tercantum pada namanya tak dipahami dengan mendalam. Karena itu, dia hanya memahami perbuatan Allah yang terjadi di dunia. Dia tidak punya wawasan, tidak punya persepsi, tidak punya gambaran tentang perbuatan Allah di luar yang sanggup dia lihat di dunia. Jadi kalau gitu cakupan ruang lingkup menjadi pendek, jangan. Karena orang beriman itu seharusnya luas. Contoh, ketika orang beriman meninggal, bagi orang kafir, udah ini kebinasaan. Kematian adalah akhir dari sebuah perjalanan hidup, dan itu finish. Padahal dalam pandangan Islam, ini baru migrasi Kak. Dari dunia ke akhiratnya masih panjang, luas, berat, tapi semuanya ditentukan oleh sikap, perilaku, keyakinan, atau kepercayaan yang dibangun di
Jadi, gitu. Kalau sebab itu betul-betul harus ikuti pesan Allah. Apa pesan Allah? Liyatafaqahu fiddin. Coba Pak Uli baca perintah Allah supaya kita mendalami agama. Buka At-Taubah ayat 122. Memang tidak harus semua orang, ada yang mewakili lalu menyampaikan kepada umat. At-Taubah itu surat ke-9. Ini ayat 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa bagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi dalam persahabatan mereka, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Tidak usah semuanya jadi prajurit, tidak usah semuanya jadi ekonom, tidak semuanya jadi ahli, jadi lawyer, tidak usah semuanya jadi fisikawan. Mengapa tidak ada dari setiap kelompok-kelompok umat itu komunitas yang mendalami agama? Lalu setelah mendalami agama, sampaikan, bimbing umat-umat yang tadi itu supaya memahami agama. Jadi mendalami agama itu kelanjutan tugas para nabi. Gitu. Karena akan luas, akan dalam, akan lengkap, akan menyeluruh, akan kapal, akan komprehensif kalau memandang persoalan dalam naungan agama. Gitu Pak. Jadi inti agama itu kepada Allah. Ya, baru nanti kepada malaikat dan seperti tersedia pada rukun iman yang nah. Itu kira-kira. Betul, pandangan jumhur ulama kehidupan di akhirat itu bersifat ruhani dan fisik. Tapi hukumnya berbeda dengan hukum di dunia. Di dunia kita pindah perlu alat moda transportasi. Dan berat, macet, capek, lelah. Karena ada variabel tentang jarak tempuh harus disesuaikan dengan waktu tempuh. Kadang-kadang terjadi jarak tempuh hanya 4 km. Waktu tempuh 4 jam. Nah, inilah dunia. Makanya di dunia itu capek, lelah, orang jadi cepat tua, fisik. Akhirat fleksibel Pak, gitu. Seperti fleksibelnya makhluk Allah di dunia, mungkin si bangsanya makhluk halus seperti jin, setan kan dia pindah tidak perlu pakai kendaraan, gitu. Jadi setelah orang ini fisik ini ditinggalkan, berganti dengan fisik yang baru, hukumnya baru, lebih luas, lebih fleksibel. Tidak tergantung kepada moda transportasi untuk permintaan orang, barang, dan kendaraan. Gitu. Nah, itulah kemudian seperti sifat ruhani. Kan seperti sifat ruhani begitu. Walaupun sifatnya seperti sifat ruhani, tapi tetap seperti digambarkan pada surat yang sedang kita bahas ini, tergambar sisi fisiknya. Ini kira-kira penjelasannya. Sini Bah, di dalam Bah. Fadol Bah. Biar berada dalam radius masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok pelan suaranya? Apa saya tidak mendengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih mulia mana Prof? Merawat Masjid Nabi
dan memberi minum air jam-jam kepada orang yang pergi haji dibanding dengan burut fisabilillah. Apa polis? Saya ulang, Prof. Lebih mulia mana merawat Masjid Nabi dan memberi minum air jam-jam kepada orang yang pergi haji dibanding dengan kurut fisabilillah? Ilmu yang mana? Iya. Merawat Masjid Nabi, pergi haji, dibanding dengan kurut fisabilillah. Kurut fisabilillah. Oh, pergi haji? Bukan pergi haji, pertama merawat Masjid Nabi, Oh, kedua mengasih minum air jam-jam kepada orang yang pergi haji baik. dibanding dengan kurut fisabilillah. Terima kasih, Prof. Saya akan menjawabnya dengan cerita saja. Ini saya membaca kitab tentang ini, ada seorang berasal dari Uzbekistan, tapi ini terjadi abad ke-14 atau ke-13 Masehi. Namanya Syafiq. Ulama ini namanya Syafiq al-Balkhi. Balkhi ini salah satu kota di Uzbekistan. Itu kota-kota muslim seperti Bukhara, itu kan kelahiran ahli hadis Imam Bukhari. Lalu Balkhi ini, Syekh Syafiq ini seorang ulama, pergi haji dengan membawa 39 orang, 40 dengan beliau. Perjalanan dari Balkhi ke Madinah sampai ke Mekah itu butuh waktu perjalanan hampir 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Karena jarak tempuhnya jauh, waktu tempuh juga lama, moda transportasinya tidak jalur darat. Begitu saya Syafiq sampai di Madinah, karena kalau dari Uzbekistan Madinah dulu, baru Mekah. Kan dari timur. Beliau kehilangan jamaah 1. Kenapa tinggal 38, 39 dengan beliau? Karena itu beliau mempercepat perjalanan sampai ke Mekah. Berziarah-ziarahnya dikurangi. Lalu segera pulang. Selama di tanah suci, Syekh Syafiq munajat, ya Allah, kemana temanku yang satu? Semoga dalam baik-baik saja, semoga dalam keselamatan, keberkahan. Syekh Syafiq merasa berdosa karena dia ketua rombongan. Kehilangan jamaah 1, beliau orang bertanggung jawab. Pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab hilang 1. Dia munajat, ya Allah, tunjukkan di mana temanku, semoga baik. Syekh Syafiq mimpi, gak usah cemas, gak usah takut, temanmu ada dan sudah haji mabrur. Kok haji mabrur? Ya, ini di Madinah aja sudah hilang, kan haji bukan di Madinah, di Mekah. Jadi belum ke Mekah itu orang. Tahu tertinggal di mana, dia baru menemukan di Madinah juga sudah tidak ada. Tapi dalam mimpi orang itu haji, segera dia pulang. Begitu pulang, langsung dicari orang itu. Betul ada di rumah. Nah, mana-mana. Jadi dia merasa aman. Alhamdulillah. Kalau ada apa-apa kan bertanggung jawab gitu kira-kira. Ini karena ketua rombongan. Setelah orang itu dipastikan ada, Syekh Syafiq mengucapkan selamat. Tuh, Mas, mungkin kalau pakai bahasa Jawa begitu. Selamat, Anda haji mabrur. Nangis orang itu. Kiai, kenapa? Saya kan nggak jadi pergi. Saya kan nggak jadi, dan saya mohon maaf.
saya tidak minta izin, tidak memberitahu kepada ketua rombongan. Saya merasa berdosa. Akhirnya mereka saling memaafkan. Pak Kiai Syafiq merasa kehilangan jamaah, berdosa. Jamaahnya merasa tidak memberitahu. Tapi tolong ceritakan, kenapa dalam mimpiku engkau haji mabrur, padahal nggak jadi pergi. Kata Kiai jamaahnya, dalam aku baru perjalanan 2 hari dari Uzbekistan, saya menemukan orang tua, miskin, sakit. Tua, miskin, sakit. Maka saya menolong orang itu. Tidak terasa uang untuk bekal perjalanan, aku belikan obat, aku belikan makanan, aku ngurus orang yang tua, miskin, sakit. Sehingga dompetku kosong. Lah aku berpikir, nggak bisa dong pergi haji nggak bawa bekal. Karena Allah minta watajawadu, paina horja di takwa, persiapan bekalmu, bekal. Meskipun bekal tertinggi takwa. Jadi saya berpikir, ya sudah, uang untuk pergi haji, untuk bekal haji, karena dia perjalanan mengadakan bekal, gunakan saja untuk menolong orang sakit, miskin. Lalu kita bersepakat dengan istrinya, udah kita kerja lagi, nabung, kapan uang terkumpul, pergi lagi haji. Rupanya dengan itu, maaf, gitu lah. Padahal menurut fikih, haji nggak menurut fikih? Enggak, haji gimana? Haji emang boleh. Ada yang haji naik salah satu bukit di Sulawesi, itu mah imajinasi. Benar atau tidak? Itu juga masih investigasi. Itu Jayatun pergi haji bawa mobil keliling aja pesantren tawaf. Benar atau tidak? Saya masih harus verifikasi. Jadi banyak orang. Nah, secara fikih orang ini belum menunaikan ibadah haji. Tapi substansi ruhnya haji sudah dia miliki. Nah, apa ruhnya haji? Lihat Rasulullah katakan, haji mabrur itu apa? Thayyibul kalam wa it'amut ta'am. Bahasanya santun, suka memberi makanan dan meniman. Itu ruhnya. Jadi orang ini memiliki ruhnya haji, tapi badannya haji belum punya. Mungkin yang lain badannya punya, berulang-ulang pergi haji, ruhnya jadi hajinya mati gitu. Kalau ini hajinya hidup tapi belum punya badan. Mudah-mudahan terjawab. Nah, cuma bedanya kalau menurut fikih tidak bisa dikatakan haji. Tapi karena ini wilayahnya tasawuf ini wilayah ruh, wilayah batin, bisa saja menurut Allah sekelas haji mabrur. Toh yang akan menerima Gusti Allah. Tapi menurut fikih, hukum formal belum haji. Saya kira gitu jawabannya. Saya dengan cerita saja kalau itu. Cukup? Masih ada. Ini cerita Syafiq Al-Balkhi. Monggo Pak Momo. Assalamualaikum. Jajal. Ya, saya dengar. Iya, Pak. Kedengeran ya? Ya. Mau nanya nih, Pak Prof. Saya pernah ikutan ya kayak kuliah beriman pada 6 rukun iman itu. Salah satunya ada yang disebutkan di situ bahwa
orang yang terakhir keluar dari neraka adalah orang yang imannya sebesar zarah dan keluar dari neraka dalam keadaan merayap dan gosong. Kemudian dia harus masuk ke, sebelum dimasuk surga, dia harus dibersihkan dulu gosongnya. Nah, yang saya pengen tahu ini dalilnya, ada dalilnya apa gimana ini? Oh. Al-Quran memberikan penjelasan tentang konsep penyucian jiwa. Itu bisa dibaca pada surat Asyam, tapi ini kaidah umum yang garis besar. Surat Asyam itu ditemukan ayat 8 qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, benar-benar telah menang, beruntung dan bahagia, man, siapa saja, zakkaha, yang berusaha membersihkan dosa-dosa, membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran dosa. Wa qad khaba, dan sungguh rugi, man, siapa saja, dassaha, yang membiarkan jiwanya kotor. Jadi Al-Quran menyebut ada jiwa yang bersih, ada jiwa yang kotor. Jiwa yang bersih beruntung, jiwa yang kotor rugi. Itu kaidah umum. Itu. Lalu salah satu tugas Rasulullah itu diutus untuk membersihkan jiwa. Itu. Jadi sinkron dengan surat Asyam. Bagaimana mensucikan jiwa? Salah satunya dengan air. Karena secara fisik untuk sampai kepada kesucian jiwa itu dengan wudhu dan mandi. Sehingga turunlah ayat bahwa Allah menurunkan air untuk bersuci. Sampai di sini disimpulkan, kamu kotor, ya ingin bersih, cuci. Pakai apa? Pakai air. Gitu. Air kalau gitu menjadi media, alat untuk toharoh. Atau alat untuk tazkiyah. Gitu. Contoh, kita berwudu, itu toharoh. Apa yang kita bersihkan ketika wudu? Ya anggota tubuh yang pokoknya ada 4, wajah, tangan, kepala, kaki. Lalu dalam hadis, jangan hanya 4 dong. Mulut, hidung, telinga. Dengan air. Apa dampaknya? Dosa bisa bersih. Padahal yang dibersihkan cuma 4 yang pokok. Wajah, tangan, kepala, kaki. Tapi sistem ini ternyata bukan hanya membersihkan fisik, membersihkan juga rohani, yaitu hati atau jiwa. Berarti tetap saja air, alat suci yang pokok. Tapi ada alternatif. Ketika air ditemukan, tanah. Muncullah dengan air namanya wudu, dengan tanah alternatif tayamum. Keduanya dalam rangka toharoh, membersihkan. Gitu. Nah, dalam hadis yang terpemu itu diceritakan bagaimana Allah membebaskan penghuni neraka lalu mutasi ke surga. Ada syarat minimalis. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Itu siapa yang di dalam hatinya ada
La ilaha illallah. Keyakinan yang terekam, tersimpan dalam resapan. Tadi kan hati meresap. Dalam penghayatan, dalam jiwanya. Tidak ada Allah. Tapi kadarnya sangat kurang, sangat minimal. Zarah, Pak. Zarah itu semut merah yang kecil. Tapi sekarang zarah diartikan proton, neutron, benda terkecil. Maka orang ini akan masuk surga. Gitu. Tapi tentu saja setelah mendapatkan pembersihan. Ternyata alat untuk membersihkan itu yang normal air. Tapi api pun juga membersihkan. Dibakar. Nah, masuk neraka itu pembakaran itu. Ya, api. Lalu masuk ke dalam air juga untuk pembersihan. Jadi tetap ada api, air. Ujungnya dapat ridho Allah ke surga. Nah, kalau begitu, dari kaidah umum, kaidah khusus, sampai detail-detail yang disebut dalam hadis, sesungguhnya sinkron. Itu, Pak. Mana yang paling penting kita miliki? Iya, ada iman dong yang menentukan kan iman tadi. Meskipun iman kita, iman di tingkat seperti zarrah tadi. Nah, jangan hanya zarrah dong, kembangkan atau seperti yang digambarkan tadi. Itu saya hanya mengutip dari karyanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu kira-kira. Detailnya gimana? Coba kalau bacaan hadis itu, kalau udah selesai satu kitab ini, kalau saya coba susun, ada kitab 9, ada kitab 6, ada kitab 12, kitab hadis. Nah, yang dibaca setiap duhur atau asar itu ganti-ganti kalau udah selesai. Misalnya, Sahih Bukhari, berapa jilid Sahih Bukhari, nanti Sahih Muslim. Lalu kemudian Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud. Sehingga sampailah kepada hadis yang ditanyakan oleh Pak Mumu nanti. Ada. Itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Hanya percaya. Iya. Tapi setelah dia mengalami proses panjang dan berat seperti orang kafir. Kan dalam nerakanya seperti orang kafir. Kholidin, tapi tidak pakai abada. Kholidin fiha, tapi tidak pakai abada. Bedanya orang kafir yang itu pakai abada. Abada itu permanen. Kalau ini kholidin, lama banget. Tapi coba kalau baca Al-Quran perhatikan, kalau menjelaskan tentang neraka itu jarang pakai abada. Hanya ada 2 atau 3 yang menjelaskan neraka pakai abada. Kenapa? Karena penghuni neraka itu ada yang mutasi. Sedang penghuni surga tetap ada di surga, tidak mutasi. Itu. Jadi sampai batas tertentu seperti orang kafir. Kan kelakuannya sama dengan orang kafir. Orang yang percaya kan tadi cuma kita kenal itu, tidak yakin dengan akan sifat-sifat Allah. Enggak, kagak. Kagak. Ya pakai bahasa Betawi, saya maaf. Ini nggak apa-apa lah, ciputatnya keluar. Jadi memang tidak kenal sifat-sifat Allah kan, ya. Kalau orang cuma sekedar percaya doang. Iya. Gitu. Itu enggak dia kan? Dia akan mengenal. Seperti orang kafir kan? Iya. Bedanya orang kafir nol di hatinya, angkal. Ini masih ada kepercayaan dikit. Bukan yakin. Kalau yakin berat dong. Yakin itu menggambarkan iman ya berkualitas, yang berbobot. Paham ya? Iya dong, kan itu kuncinya. Itu kuncinya. Nah, pertanyaan Paul itu memang pernah sempat, ya namanya di kampus Pak, kalau kuliah itu satu mata kuliah 3 jam. Awalnya saya capek lah, kuliah kok lama banget begini. Tapi lama-lama menikmati. Itu berdebat, diskusi, awalnya sampai akhirnya gimana lah disiasatinya. Ya saya bawa minum, bawa makanan gitu ada.
Kan itu problemnya kadang-kadang capek itu karena haus atau apa. Nah gini Pak, pertanyaan Pak Uli nih, memang harus mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, sehingga keislamannya menjadi resmi, formal. Syahadah itu seharusnya ada yang menyaksikan, ada yang mencatat. Untuk apa? Biar komunitas mengakui dia muslim Pak. Nah, saya melihat. Gitu, bukan saya mendengar. Kalau saya mendengar mungkin katanya. Tapi saya melihat di masjid, dia dibimbing Pak Asep misalnya gitu. Karena saya juga sering membimbing orang masuk Islam di Masjid Raya Pondok Indah. Gitu. Nah, kesaksian orang itu nanti juga sejalan dengan kesaksian para malaikat. Malaikat kan menyaksikan. Allah jangan tanya lagi. Itu memang Allah maha melihat, maha hadir, maha menyaksikan. Oke. Lalu ada pertanyaan, gimana dengan orang yang masuk Islamnya diam-diam mustatir namanya? Keislaman yang mustatir. Mustatir tuh di hati tersembunyi, nggak bilang-bilang gitu. Ya. Para ulama menyimpulkan nggak bisa dia dikatakan muslim. Karena siapa yang mencatat Anda sebagai muslim? Siapa yang menyaksikan? Siapa yang membimbing? Anda datang kemana? Jadi nggak bisa diperlakukan sebagai muslim. Misalnya, kalau dia meninggal, ya kalau muslim kan dimandikan, dikafani, disolatkan, dilakukan secara Islam. Ini kan susah. Loh, ini masalah-masalah memandikan, mengafani, menyolatkan, mengumpul itu masalah fikih, masalah hukum. Hukum itu basisnya harus formal. Ada dokumen, ada bukti. KTP misalnya. Kalau KTP-nya nggak Islam, ya nggak bisa dong diberlakukan. Islam kan tidak memaksa. Tidak intervensi kepada ngurusi umat orang. Iya kan? Jadi kalau ada orang yang tidak bisa membuktikan keislamannya lewat KTP misalnya di zaman modern, tuh nggak bisa diberlakukan secara Islam. Tapi kalau dia punya KTP Islam, atau diasumsikan kalau zaman dulu kan tidak ada KTP, tapi dia meninggal di komunitas muslim, itu atau menemukan mayat tapi di perkampungan muslim, maka mayat itu bisa diperlakukan sebagai orang muslim. Gitu. Jadi diam-diam secara hukum, kenapa begitu? Imam Syafi'i punya kaidah, asy-syari'ah bidawahir. Hukum Islam, hukum syariah itu memang dimensi lahir. Ada data, ada fakta, ada catatan, ada saksi. Yes, tidak ada, tidak bisa diperlakukan sebagai muslim. Tapi wallah bisara'i, Allah mengetahui yang tersembunyi. Jadi orang-orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, Pak Uli, tapi di hatinya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, menurut Allah muslim. Menurut, nah, karena Allah tahu bagian yang paling tersembunyi pada diri orang itu. Nah, tapi orang seperti ini gimana di dunia? Ya nggak bisa lah dianggap sebagai muslim. Urusan Allah biarlah itu otoritasnya, wewenangnya Gusti Allah. Karena itu mungkin ada orang yang secara formal bukan muslim, tapi siapa tahu, cuma orang seperti ini tidak bisa dibuka. Orang kafir semuanya selamat. Dah, lu dari mana? Itu soton. Yang ini aja nggak bisa diperlakukan muslim meskipun di hatinya sudah. Apalagi yang melakukan resisten, penolakan, mengingkari, muslim, gimana dianggap sama? Pak Ustadz, yang tadi Pak Ustadz jelaskan kan mereka, kalau orang muslim kan harus sholat kan. Tapi mereka tidak sholat gitu kan. Nah, Itu yang yakin aja. baik. Itu baru sebesar zarroh itu, yang sebesar zarroh itu. Potensi saja, potensi benih. Zarroh kan kecil banget, Pak. Zarroh itu proton, neutron.
Kalau sudah sholat kan aktual, Pak. Tumbuh, apalagi itu udah real muslim. Real muslim aja belum tentu akhlaknya muslim, gitu. Gitu, Pak. Itu yang sebesar zarah itu saya ingin gambarkan. Termasuk kemungkinan Islam yang mustatir. Tapi bukan wilayah kita yang kayak gitu, nggak usah. Dan wilayahnya. Iya. Seperti itu Pak kira-kira? Iya. Tergambar? Gambar jelas. Nah, kenapa wilayahnya Allah? Ya Allah tahu yang detail-detailnya. Sementara kita ikuti aja syariah. Syariah itu Quran, Rasul, Quran Sunnah, ijtihad, pandangan ulama, itu untuk detail-detailnya. Tapi sumber utamanya tetap hanya dua, bukan tetap, memang hanya dua. Jadi kalau kita udah melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, berarti kita udah meningkat kepada keyakinan ya Pak ya. Sudah menggambarkan keyakinan pun juga masih turun naik Ya, seperti digambarkan ya, tadi kuat karena ilmu. Yakin gitu. Kalau itu maknanya baru zaroh itu segitu aja bisa membuat ia tidak kekal tapi di neraka lama juga sama dengan orang kafir. Kholidin, tapi tidak pakai abadah saja. Coba Bapak perhatikan lagi. Nah, tidak abadah yang abadi. Ini kalau kholidin dan kholid itu lama banget ya nerakanya. Entah berapa. Padahal satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, Pak. Saya kebayang lah. Nah, itu kira tergambar ya sekarang ya. Tolong deh kalau baca Quran tadabbur lah. Hanya tadabbur satu kata aja ibadahnya luar biasa menurut hadis. Iya. Mudah-mudahan kita malam ini juga berapa ayat kita bahas, uraikan. Semoga saja ini juga bagian daripada ibadah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Gitu ya? Cukup ya? Itu kira-kira. Agak mulai diusahakan saya tarik Pak Ketua ngaji malam ini walaupun jumlah sedikit, tapi saya berusaha untuk seperti di tingkat pasca sedikit ada peningkatan, ada pendalaman uraiannya. Iya, tapi pelan-pelan ya. Mohon maaf tidak terasa oleh saya sedikit pelan-pelan diberikan bobot seperti yang saya pernah alami halaman belajar formal. Gitu. Tapi tetap saya membuka dialog, membuka tanya jawab supaya kita mendapatkan ilmu seperti doa. Robbi zidni, ya Allah tambahi ilmu. Ya, mudah-mudahan ada tambahannya. Demikian Bapak dan Ibu terhormat, sudah sampai di ujung dari pengajian kita. Sebelum berpisah, kita akan membaca doa kifarat majlis sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.